Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali berjumpa bersama kami, channel Bekebun 78. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan video-video yang kami sajikan. Semoga video-video yang kami sajikan tersebut dapat bermanfaat bagi Anda semua. Dan tentunya jika memang bermanfaat, kami mengharapkan Anda dapat mensubscribe channel Bekebun 78 untuk perkembangan dan kemajuan channel Bekebun 78 ke depannya. Teman-teman, kita masih pada hari ini akan membahas mengenai Ajinomoto, di mana memang Ajinomoto ini menjadi pilihan alternatif bagi para petani di seluruh Indonesia. Ini berdasarkan komentar-komentar yang masuk, ini banyak sekali petani-petani yang menggunakan, banyak yang berhasil dan masih banyak yang sedang melakukan, menguji cobakan tentang Ajinomoto ini. Memang menimbulkan pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak sependapat. Dan di sini saya sampaikan kepada teman-teman yang mungkin masih kontra dengan pupuk ini, tidak menjadi masalah. Memang kita mengharapkan dapat menggunakan pupuk yang lebih baik dengan pupuk dari pabrik, tetapi memang keterbatasan kita, keterbatasan sebagian besar para petani Indonesia di tengah harga pupuk yang melambung tinggi, walaupun sudah mengalami penurunan tapi masih tidak terjangkau. Apalagi saat ini harga dari sawit ini meroket turun tajam sekali, berkisar 1.600 bahkan lebih kecil dari itu. Nah, ini menjadi pemikiran kita, bagaimana kita mencari solusi untuk dapat menemukan pupuk alternatif yang tetap memberikan hasil yang maksimal bagi para petani. Oleh karena itu kita masih menggunakan pupuk Ajinomoto ini. Dan pada hari ini kita masih akan membahas aplikasi, teman-teman. Kalau sebelumnya saya sudah memberitahukan atau memvideokan mengenai bagaimana cara proses pembuatan dengan melarutkan, banyak juga teman-teman kita yang langsung menaburkan. Mungkin untuk menghemat waktu, menaburkan langsung Ajinomoto ke tanaman mereka. Dan tentunya hal ini berdasarkan hasil penelitian ini menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap tanaman. Nah, seperti apa dampaknya teman-teman? Maka akan kita bahas pada video kali ini. Jadi teman-teman, Ajinomoto atau micin ini memang banyak memberikan efek baik terhadap tanaman. Dan ini bukan hanya penyampaian saja, tetapi memang banyak yang sudah membuktikan, terutama ibu-ibu rumah tangga, ini yang skala kecil saja, yang biasa menyiramkan tanaman-tanaman di sekitar pekarangan rumah mereka dengan larutan Ajinomoto, dan ternyata tanaman mereka tumbuh dengan subur. Nah, karena apa teman-teman? Karena memang micin atau Ajinomoto ini terbukti memiliki banyak manfaat bagi tanaman. Di antaranya yang pertama adalah micin atau Ajinomoto ini dapat menyuburkan tanaman. Kenapa demikian? Karena kandungan natrium itu sangat tinggi pada monosodium glutamat ini atau Ajinomoto ini, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kesuburan tanaman yang kita berikan larutan micin tersebut. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, micin ini juga dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Karena kandungan natrium tadi pada MSG ini juga membantu proses pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman yang semula terlihat kerdil maksud kami, kemudian pertumbuhannya tidak bagus, tetapi dengan kita beri micin, biasanya pertumbuhannya akan lebih baik, lebih bagus, dan tampak daunnya lebih hijau. Kemudian micin atau Ajinomoto ini juga dapat mempercepat munculnya bunga. Karena apa? Karena kandungan MSG Ajinomoto ini membantu proses pertumbuhan bunga dari tanaman tersebut. Nah, proses ini diyakini tidak berdampak buruk karena bunga yang muncul meskipun tumbuh lebih cepat, namun warna dan bentuk dari bunga tersebut tidak akan berubah. Itu berdasarkan hasil apa yang telah atau kerap dilakukan oleh teman-teman kita yang melakukan penyiraman micin pada tanaman, terutama tanaman di sekitar pekarangan rumah. Kemudian micin ini mampu memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Karena apa? Karena asupan nutrisinya seperti kadar natrium tadi ini cukup banyak, cukup tinggi, padahal natrium ini sangat dibutuhkan oleh tanaman, sehingga tanaman dengan asupan natrium yang cukup, maka kebutuhan nutrisi pada tanaman tersebut akan cukup.
yang dampaknya tanaman akan subur dan dapat nutrisinya juga terpenuhi dengan baik. Kemudian teman-teman, yang kelima, tanaman ini menjadi tidak mudah mati. Karena apa? Karena keterpenuhan nutrisi tadi, maka tanaman akan tumbuh dengan subur. Tanaman yang tumbuh dengan subur, insya Allah resiko mati tanaman tersebut tentunya akan berkurang. Karena dia sudah dapat tumbuh dengan baik, sudah dapat menyesuaikan dengan lingkungan, dan juga memiliki kemampuan untuk melawan berbagai hama penyakit yang berada di sekitarnya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam teman-teman, menghindari tanaman dari pupuk-pupuk yang berbahaya. Jadi selama ini mungkin kita menggunakan pupuk-pupuk yang dapat mempengaruhi tanaman tersebut, justru memperburuk kondisi tanaman, memperburuk kondisi tanah di sekitar tanaman. Maka dengan Ajinomoto dan micin ini dapat menghindari tanaman dari kandungan zat-zat kimia yang berbahaya yang terkandung pada pupuk. Karena kandungan zat yang ada pada micin ini merupakan kandungan yang merupakan zat-zat yang ramah terhadap lingkungan. Kemudian teman-teman, micin ini ternyata juga mampu meningkatkan kadar air pada saat musim panas. Karena apa? Natrium yang terkandung pada MSG Ajinomoto ini ternyata memiliki mencegah terjadinya resistensi air atau kekurangan air. Sehingga pada saat musim panas justru keterbutuhan air bagi tanaman ini cukup karena adanya kandungan dari natrium yang ada pada MSG tersebut. Dan tentunya yang kedelapan adalah MSG ini atau micin ini, kandungan monosodium glutamatnya ini sudah kerap dijadikan pupuk sebagai pengganti pupuk kimia yang ada di pasaran. Nah teman-teman, pada saat ini di antara rekan-rekan kita sudah meyakini, mempercayai micin memang memiliki kandungan zat yang dapat menyuburkan tanaman. Namun banyak di antara teman-teman kita yang masih mengaplikasikan micin tersebut secara langsung. Karena mungkin mengingat waktu, mungkin luasnya lahan, kemudian banyaknya tanaman, menyebabkan mereka mempersingkat waktu dengan langsung saja menaburkan micin tersebut kepada tanaman. Padahal hal seperti ini sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa demikian teman-teman? Karena dengan menaburkan micin langsung ke tanaman, maka micin tersebut akan mengalami oksidasi. Oksidasi ini adalah proses pengikatan oksigen oleh micin. Padahal oksigen ini juga sangat dibutuhkan oleh tanaman. Tetapi dengan kita taburkan langsung, maka micin akan mengikat oksigen yang ada yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan kemudian tentunya akan bereaksi negatif pada tanaman. Dampaknya apa teman-teman? Dengan kita taburkan tadi, ada yang terjadi peristiwa oksidasi tadi, maka tanaman tadi terlihat pertama di awal itu akan tumbuh subur. Dia tumbuh subur, tumbuh baik. Tetapi lama-kelamaan tanaman akan mengering dan dampaknya bisa sampai mengalami kematian. Nah ini yang terjadi teman-teman. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh teman-teman kita. Dan sudah banyak contoh, apalagi sampai micin yang kita taburkan tadi overdosis atau melebihi dosis yang dianjurkan. Itu sangat cepat sekali mengakibatkan proses kematian dari tanaman. Jadi dianjurkan kita jangan sampai, sebaiknya tidak menaburkan micin tadi langsung ke tanaman. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Seperti yang disampaikan pada video-video saya yang lainnya, sebaiknya micin tadi kita larutkan terlebih dahulu. Nah, dengan dilarutkan, maka tingkat keamanan daripada tanaman itu akan lebih baik. Bagaimana cara melarutkannya? Ini bisa dilarutkan antara 5 sampai 6 gram micin atau sekitar 1 sendok makan itu ke dalam 1 liter air. Diaduk, kemudian kita siramkan kepada tanaman. Nah,
Dengan cara seperti ini, insya Allah, maka proses oksidasi dan reaksi negatif yang terjadi pada tanaman tidak akan terjadi karena micinnya sudah dilarutkan ke dalam air, sehingga lebih mudah terserap oleh tanaman. Demikian teman-teman. Nah teman-teman, telah kita saksikan tadi video mengenai bagaimana proses aplikasi yang tepat dari penggunaan Ajinomoto. Jangan sampai kita menaburkan karena memang ada dampak buruknya. Semoga saja video tadi dapat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Tandan Berduri.